Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah teori grup. Kami di sini dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai operasi biner. Nah, di mana di dalam operasi biner ini terdapat grupoida, semigrup, dan juga monoida. Serta kami juga akan membahas latihan-latihan dimulai dari latihan 1 sampai dengan latihan 8. Bisa di next, Teh. Anggota dari kelompok 4 itu sendiri, di mana ada Asman Sidik Amrullah dengan NPM 2110631050054, Dewi Taputri Daniar 2110631050126, Shalom Janisa Salsabila 2110631050033, dan saya sendiri Syifa Nabilah dengan NPM 2110631050119. Next, Teh. Baik, langsung saja kita ke presentator pertama, yaitu mengenai operasi biner. Sifat ketertutupan, latihan 1 dan latihan 2 yang akan dijelaskan oleh Dewita Putri Daniar. Kepada Dewita, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi biner, di mana operasi biner ini dapat diartikan sebagai bentuk perhitungan dengan menggabungkan dua elemen dari himpunan untuk menghasilkan unsur lain yang telah ditetapkan. Operasi biner disebut pula sebagai pemetaan unsur-unsur himpunan dari hasil kali Kartesian A kali A untuk menghasilkan himpunan A. Adapun cara terjadinya operasi biner sebagai berikut. Yang pertama itu anggota himpunan tidak boleh kosong. Kemudian bersifat ketertutupan untuk setiap X, Y, elemen A, X, operasi biner Y berada di dalam A. Dan yang ketiga, ketunggalan hasil operasi atau well-defined. Untuk setiap X1, Y1, X2, Y2 merupakan elemen A. Apabila X1, Y1 sama dengan X2, Y2, maka berakibat X1 operasi biner Y1 sama dengan X2 operasi biner Y2. Berdasarkan bentuknya, secara umum operasi biner dibagi menjadi dua sifat. Yang pertama itu ada operasi biner bersifat komutatif jika setiap AB merupakan elemen S berlaku A kali B sama dengan B kali A. Kemudian yang kedua, operasi biner bersifat asosiatif jika setiap ABC merupakan elemen S berlaku A dikali B dikali C sama dengan A dikali B, A dikali B kali C. Next. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ketertutupan, di mana sifat tertutup itu merupakan himpunan S dikatakan tertutup terhadap operasi biner jika untuk setiap AB merupakan elemen S berlaku A operasi biner elemen S. Dan untuk bukan tertutup merupakan himpunan bilangan bulat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Sedangkan himpunan bilangan rasional positif tidak tertutup terhadap operasi pengurangan. Maksud tertutup di sini adalah jika himpunan dan hasil akhirnya itu sama-sama bilangan asli. Next. Nah, di sini ada latihan kedua yang bersifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi tertentu. Nah, di sini untuk sifat ketertutupannya itu diketahui bilangan bulat modulo 5 adalah himpunan bilangan bulat modulo 5. Didefinisikan operasi penjumlahan adalah operasi penjumlahan pada bilangan bulat modulo 5 dan operasi perkalian pada bilangan bulat modulo 5 merupakan ring. Untuk penyelesaiannya itu bilangan bulat positif modulo 5, kemudian operasi penjumlahan membentuk struktur grup abelian. G1 bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan untuk setiap A, B elemen bilangan bulat, A ditambah B elemen bilangan bulat modulo 5. Akan ditunjukkan dengan menggunakan tabel Cayley, di mana modulo 5 itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Dibuat seperti ini tabel. Terus kemudian untuk tabelnya masing-masing dijumlahkan. Next. Untuk
Untuk contoh yang bukan ketertutupan, misalnya pada bilangan bulat positif, operasi biner pada bilangan bulat positif didefinisikan sebagai berikut. Untuk setiap AB, elemen bilangan bulat positif, A operasi biner B sama dengan A per B. Ambil sembarang elemen bilangan bulat positif, misalkan 2 dan 3. Jika 2 operasi biner 3 sama dengan 2 per 3 merupakan bukan elemen bilangan bulat positif. Karena ini termasuk bilangan rasional. Sehingga dalam hal ini, bilangan bulat positif operasi biner bukan termasuk ketertutupan atau group wide. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Dewita sudah memaparkan materinya. Selanjutnya ada sifat asosiatif pada operasi biner, elemen identitas, latihan 3 dan latihan 4 yang akan dijelaskan oleh Shalom Kanisa Salsabila. Kepada Shalom, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini ada definisi 7, sifat asosiatif pada operasi biner. Suatu operasi biner bintang pada himpunan H yang tak kosong itu berlaku sifat asosiatif apabila untuk setiap A, B, C elemen H berlaku A operasi B dioperasikan ke C itu sama dengan A operasi B dioperasikan ke C. Nah, contohnya operasi penjumlahan pada bilangan bulat Z berlaku sifat asosiatif. Karena kita tahu bilangan apapun itu bilangan bulat, kalau dia penjumlahan kan hasilnya tetap bilangan bulat ya, berarti A plus B plus C itu akan sama dengan A plus B plus C. Nah, contoh selanjutnya, operasi perkalian pada bilangan bulat Z itu berlaku sifat asosiatif. Karena untuk setiap A, B, C elemen Z itu berlaku A dikalikan BC itu sama dengan AB dikalikan dengan C. Jadi nanti nilainya akan sama, ruas kanan dan ruas kirinya. Nah, contoh selanjutnya, operasi pengurangan pada bilangan bulat Z tidak berlaku sifat asosiatif. Kenapa? Itu karena misalkan kita ambil A-nya itu 2, lalu B-nya 3, dan C-nya 4. Jika kita masukkan ke sifat yang aturan asosiatifnya, maka dia ruas kanan dan ruas kiri akan berbeda. Jadi untuk ruas yang ini 2 dikurangi 3 dikurangi 4 itu kan hasilnya 3. Nah, ruas yang kanannya 2 dikurangi 3 dikurangi 4 itu akan menghasilkan negatif 5. Jadi 3 tidak sama dengan negatif 5. Nah, contoh selanjutnya itu operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 itu berlaku sifat asosiatif. Nah, kita langsung aja ke latihan 3-nya. Periksa kebenaran dari operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 berlaku sifat asosiatif. Nah, modulo 6 itu kan anggotanya dari 0 sampai 5. Jadi kita bikin tabel Cayley-nya dulu. Tabel Cayley-nya seperti ini. Dia operasi penjumlahan. Maka untuk membuktikan apakah dia berlaku sifat asosiatif atau enggak, kita bisa ambil sembarang. Untuk nilai A-nya itu misal 1, lalu B-nya itu 2, C-nya itu 3. Maka kita langsung masukkan ke rumus sifat asosiatif. Nah, yang pertama, ruas pertama itu A plus B plus C. Maka 1 ditambah 2 ditambah 3. 1 ditambah 2, 3. Lalu 3 ditambahkan dengan 3 itu hasilnya 6. Nah, karena dia modulo 6, maka 6 itu habis dibagi dengan 6. Jadi nggak ada sisanya, jadi 6 itu sama dengan 0. Nah, untuk ruas sebelahnya, ruas yang kedua itu A ditambah B ditambah C, maka 1 ditambah 2 ditambah 3, 2 ditambah 3 itu 5, jadi 1 ditambah 5 itu 6. Jadi ruas kanan dan ruas kiri itu sama-sama nilainya 0, maka terbukti Z6 ini bersifat asosiatif. Selanjutnya, itu definisi 8, elemen identitas suatu himpunan pada operasi biner. Di mana elemen anggota E ini pada himpunan H disebut elemen identitas untuk operasi biner bintang apabila berlaku
E operasi A sama dengan A, dan A operasi E sama dengan A untuk setiap A elemen H. Contohnya yang pertama, 0 merupakan elemen identitas pada operasi penjumlahan pada bilangan bulat Z. Karena untuk setiap A elemen Z berlaku A ditambah 0 sama dengan A dan 0 ditambah A sama dengan 0. Nah, untuk operasi penjumlahan ini kita tahu bahwa bilangan berapapun, bilangan bulat berapapun jika ditambahkan 0, maka dia akan menghasilkan dia akan menghasilkan dirinya sendiri. Nah, untuk contoh selanjutnya, 1 merupakan elemen identitas pada operasi perkalian pada bilangan bulat Z. Karena untuk setiap A elemen Z berlaku A kali 1 itu sama dengan A dan A kali 1 sama dengan A. Nah, pada operasi perkalian ini, elemen identitasnya itu 1. Karena bilangan bulat berapapun yang dikalikan dengan 1 itu akan menghasilkan dirinya sendiri. Nah, contoh selanjutnya, 0 merupakan elemen identitas pada operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6. Karena untuk setiap A elemen Z6 berlaku A ditambah 0 sama dengan A dan 0 ditambah A sama dengan A. Ini juga sama karena dia operasi penjumlahan, jadi elemen identitasnya itu 0. Nah, kita langsung ke latihan soalnya. Diberikan U10, yaitu anggotanya 1379, dan operasi perkalian modulo 10. Apakah U10 berlaku sifat ketertutupan, berlaku sifat asosiatif, dan memiliki elemen identitas? Nah, di sini udah disediain bentuk tabel Cayley-nya. Jadi kita tinggal masukin aja nilainya, itu 1 kali 1, 1, 3 kali 1, 3, dan seterusnya. Nah, jadi kalau tabel Cayley-nya ini udah terbentuk, kita bisa simpulkan bahwa U10 ini berlaku sifat ketertutupan. Karena nilai hasil yang ada di dalam tabel Cayley ini itu merupakan elemen U10, yaitu 1379. Nah, maka U10 ini berlaku sifat ketertutupan. Nah, selanjutnya U10 berlaku sifat asosiatif. Kenapa? Karena ini langsung kita tahu ya, rumus asosiatif itu kan A kali B kali C itu sama dengan A dikali B dikali C. Nah, kita misalkan A-nya itu 1, B-nya 2, dan C-nya 3. Maka kita dapat ruas kanan dan ruas kirinya itu bernilai sama. Jadi U10 ini berlaku sifat asosiatif. Nah, selanjutnya U10 memiliki elemen identitas. Karena dia kan operasi perkalian ya. Terus kita tahu operasi perkalian itu elemen identitasnya adalah 1. Jadi bilangan berapapun yang ada di 10 jika dikalikan dengan 1, maka akan menghasilkan nilai sendiri. Jadi U10 ini memiliki elemen identitas yaitu 1. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Shalom sudah memaparkan materinya. Selanjutnya ada definisi 9 mengenai elemen first pada operasi biner, monoide, latihan 5 dan juga latihan 8 akan dijelaskan oleh Asman Sidik Amrullah. Kepada Asman, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berikutnya ini ada definisi 9, yaitu tentang elemen inverse. Elemen inverse pada suatu himpunan pada operasi biner adalah ketika elemen atau anggota A pada himpunan H itu disebut elemen inverse untuk operasi biner apabila berlaku A dioperasikan dengan B sama dengan E, dan B dioperasikan dengan A itu menghasilkan E untuk setiap A elemen dari himpunan A itu. Next. Nah, untuk latihan soalnya ini diberikan U10 yang terdiri dari 1, 3, 7, 9 dan operasi perkalian modulo 10, tentukan inverse-nya. Nah, di sini kita gunakan tabel Cayley seperti latihan soal sebelumnya, dan karena
U10 yang dioperasikan dengan operasi perkalian modulo 10 itu memiliki elemen identitas itu 1, maka ketika untuk inverse dari 1 itu ialah 1 karena 1 dikali modulo 10 itu dengan 1 itu sama dengan 1. Begitu juga dengan inverse dari 3 yaitu 7 karena 3 dikali dengan modulo 10 dari 7 itu hasilnya 1. Begitu juga dengan inverse dari 7 yaitu 3 karena 7 dikalikan modulo 10 dari 3 itu sama dengan 1 dan juga 9. Inverse dari 9 ialah 9 karena 9 dikali modulo 10 dari 9 sama dengan 1. Nah, boleh next. Nah, yang berikutnya ini ada definisi 10 yaitu tentang grupoida, yaitu himpunan H terhadap operasi biner tertentu disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner, yakni untuk setiap H1 dan H2 elemen dari H mengakibatkan H1 dan H2 elemen dari H. Berikutnya ada definisi 12 yaitu tentang monoida. Merupakan himpunan semua himpunan yang memiliki elemen identitas. Dengan kata lain, H disebut monoida itu terhadap operasi biner itu berlaku untuk H tertutup terhadap operasi biner, yaitu untuk setiap H1 dan H2 elemen dari H itu mengakibatkan H1 dioperasikan dengan H2 itu elemen dari H. Yang kedua, operasi biner pada himpunan H itu berlaku sifat asosiatif, yaitu H1 dioperasikan dengan H2 dioperasikan dengan H3 itu akan sama dengan H1 dioperasikan dengan H2 dan H3. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu untuk setiap H di elemen dari himpunan H terdapat satu elemen dari H yang mengakibatkan E operasi H sama dengan H dan H dioperasikan dengan E juga sama dengan H. Next. Nah, di sini untuk latihan soal 8-nya itu berikan contoh yang menunjukkan monoida pada satu himpunan dengan operasi biner tertentu. Nah, untuk penyelesaiannya ini kita menggunakan contoh dari Z6, yaitu elemennya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, akan ditunjukkan bahwa operasi penjumlahan modulo 6 pada operasi biner di Z6 ini merupakan monoida. Nah, maka kita akan buktikan tinggal tadi ya, yaitu Z6 itu tertutup pada operasi penjumlahan modulo 6, kemudian operasi penjumlahan modulo Z6 ini berlaku sifat asosiatif, dan yang ketiga akan dibuktikan bahwa operasi penjumlahan modulo 6 ini memiliki elemen identitas. Oke, boleh next. Nah, untuk yang pertama yaitu akan dibuktikan bahwa operasi penjumlahan modulo 6 ini memiliki ketertutupan, yaitu bisa dilihat dari tabel kali ini bahwa semua hasil dari operasi ini merupakan elemen yang terdapat di Z6, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka terbukti bahwa operasi ini merupakan ketertutupan. Nah, untuk yang kedua ini kita misalkan ambil sembarang nilai Z6. Kita misalkan di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C sama dengan 3. Maka apabila kita substitusikan ke operasi menjadi 1 ditambah 2 tambah 3 itu hasilnya sama dengan 6, dan juga 1 ditambah 2 ditambah 3 pada sebelah kanan itu hasilnya juga akan menghasilkan 6. Maka karena hasilnya sama, terbuktilah bahwa operasi penjumlahan modulo 6 ini bersifat asosiatif. Dan yang terakhir akan kita buktikan bahwa operasi penjumlahan modulo 6 ini merupakan memiliki elemen identitas yaitu 0. Kenapa? Karena hasil penjumlahan dari 0 dan angka himpunan dari Z6 ini akan menghasilkan angka itu sendiri, atau sehingga operasi penjumlahan modulo 6 ini memenuhi definisi identitas yang dapat disimpulkan bahwa operasi penjumlahan Z6 ini merupakan sebuah operasi biner yang monoida.
Mungkin segitu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Azman sudah memperkenalkannya. Selanjutnya ada definisi 10 mengenai grupoida dan juga latihan 6 yang akan dijelaskan oleh saya. Bisa di next lagi. Definisi 10. Nah, kasih. Definisi 10 mengenai grupoida. Jadi, grupoida itu adalah himpunan H terhadap operasi biner bintang atau kali disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner kali, yakni untuk setiap H1 dan H2 adalah elemen dari H, di mana menjadi H1, H2 itu adalah elemen dari H itu sendiri. Next. Nah, di sini ada latihan soal 6. Diberikan himpunan bilangan bulat Z dan operasi biner bulat titik, periksa apakah Z merupakan grupoida terhadap operasi biner. Apabila A bulat titik terhadap B, didefinisikan A tambah 2B untuk setiap A dan B elemen dari bilangan bulat atau Z. Nah, kita jawab. Yang pertama, kita ketahui dulu bahwa Z atau bilangan bulat merupakan grupoida terhadap operasi biner bulat titik. Kita klaim benar bahwa Z atau bilangan bulat merupakan grupoida terhadap operasi biner bulat titik. Berdasarkan definisi tadi, definisi 10 mengenai grupoida bahwa himpunan H terhadap operasi biner kali disebut juga grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner kali, yakni di mana untuk setiap H1 dan H2 adalah elemen dari himpunan H. Maka menjadi H1 kali H2 adalah elemen dari H itu sendiri. Sehingga untuk setiap A dan B, elemen dari Z atau bilangan bulat akan ada elemen unik, yakni A tambah 2B, elemen dari Z atau bilangan bulat yang mengakibatkan A bulat titik B didefinisikan A tambah 2B. Nah, kita ambil sembarang A dan B-nya elemen dari bilangan bulat, akan dibuktikan bahwa A tambah 2B elemen dari bilangan bulat. Nah, untuk kasus pertama, kita misalkan A dan B itu adalah elemen dari bilangan bulat positif dengan A kurang dari B. Maka A tambah 2B adalah elemen dari bilangan bulat. Kasus 2, kita misalkan A dan B adalah elemen dari bilangan bulat positif dengan A lebih besar dari B, maka A tambah 2B adalah elemen dari bilangan bulat. Kasus 3, kita misalkan A dan B adalah elemen dari bilangan bulat negatif dengan A kurang dari B, maka min A tambah 2 min B adalah elemen dari bilangan bulat. Untuk kasus 4, kita misalkan A dan B adalah elemen dari bilangan bulat negatif dengan A lebih besar dari B, maka min A tambah 2 kali min B adalah elemen dari bilangan bulat. Kasus 5, kita misalkan A. Untuk kasus 5, kita misalkan A elemen dari bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat negatif, maka A tambah 2 kali min B adalah elemen dari bilangan bulat. Kasus 6, kita misalkan A elemen dari bilangan bulat negatif dan B elemen bilangan bulat positif, maka min A tambah 2B adalah elemen dari bilangan bulat. Kasus 7, kita misalkan A elemen dari bilangan bulat positif dan B adalah elemen dari himpunan 0, maka A tambah 2 kali 0 adalah elemen dari bilangan bulat. Untuk kasus 8, kita misalkan A elemen dari bilangan bulat negatif dan B elemen dari himpunan 0, maka min A tambah 2 kali 0 adalah elemen dari bilangan bulat. Kasus 9, kita misalkan A elemen dari himpunan 0 dan B adalah elemen dari bilangan bulat positif, maka 0 tambah 2B adalah elemen dari bilangan bulat. Kasus 10, kita misalkan A elemen himpunan 0 dan B adalah elemen bilangan bulat negatif, maka 0 ditambah 2 kali min B adalah elemen dari bilangan bulat. Untuk kasus 11, kita misalkan A elemen dari himpunan
himpunan 0 dan B adalah elemen dari himpunan 0, maka 0 ditambah 2 kali 0 adalah elemen dari bilangan bulat. Nah, berdasarkan kasus tadi, kasus 1 sampai dengan kasus 11, maka terbukti benar bahwa setiap A dan B adalah elemen dari bilangan bulat, di mana A tambah 2B adalah elemen dari bilangan bulat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa A bulat titik B didefinisikan A tambah 2B untuk setiap A dan B adalah elemen dari bilangan bulat merupakan suatu grupoida pada himpunan Z atau bilangan bulat tertutup terhadap operasi biner bulat titik. Nah, itu dia teman-teman penjelasan mengenai operasi biner. Dan kita juga sudah membahas latihan-latihan dari latihan 1 sampai dengan latihan 8. Oke, karena sudah menjelaskan semuanya ya, kita tutup saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.